Pondok Pesantren Darussalam Ciamis yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Fathul Munawwar Mansur MS kepada kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadin nabiyina wa rasulah. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan selaku profesional tokoh zaman umat dan bangsa Indonesia dan tokoh dan menjadi teladan dalam kehidupan intelektual, kehidupan sosial, dan kehidupan moral. Yang saya hormati Bapak Saan Mustafa selaku Ketua Presiden Sejahtera serta Rombongan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Mungkin dari Institut Pendidikan Nusantara, dari Institut Besar Kemudian di bumi Singkat Dewasa itu ada patungan bisa rombongan bapak minat sederhana di Perum yang serba sangat sempit ya RSSS ya tadi sudah bagus ya mandinya bersih ya dapurnya juga bersih bapak berkenan kami akan sangat senang bapak daripada capek bapak terapi lama yang sudah menginap di sini dijaga oleh para malaikat khusus dijaga oleh doa-doa santri yang ikhlas untuk menjaga. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, kita betul-betul bersenang, gembira dan saya bersama seluruh pimpinan Pesantren Darussalam dan seluruh keluarga besar Darussalam mengucapkan ahlan wa sahlan Assalamualaikum, selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan di Pesantren Darussalam ini. Dan mohon izin saya mau meng-highlight menggarisbawahi pidato Bapak 9 tahun yang lalu di Darussalam ini mengenai Indonesia Mengajar. Karena itu konsep beliau. Profesor Anies ini punya konsep tahun 2009 itu dengan konsep Indonesia Mengajar. Dia mengatakan waktu itu ya 9 tahun yang di gedung ini di mimbar ini mungkin mimbarnya sudah berubah Pak Anies ya. Ini masih mimbarnya masih kurang bagus ini. Bapak mengatakan bahwa di negara manapun yang maju atau di negara maju dimanapun di Eropa di Amerika di Australia dan sebagainya itu bisa melakukan pendidikan. Jadi kalau pendidikannya suatu bangsa maju maka bangsa itu negara itu akan otomatis maju. Itu adalah apa dalam Indonesia Mengajar. Tapi yang kedua, pendidikan itu merupakan gerakan massal yang harus diikuti oleh seluruh komponen bangsa, termasuk umat Islam, bangsa Indonesia pada umumnya, dan pemimpin-pemimpin bangsa itu harus punya komitmen terhadap kemajuan pendidikan. Itu kan saya mengikuti saja, jadi saya tidak akan ceramah, hanya meng-highlight pandangan beliau 9 tahun yang lalu. Bapak mengatakan bahwa pendidikan itu adalah human capital. Jadi modal manusia yang berkualitas tinggi itu akan menyebabkan bangsa itu juga akan berkualitas tinggi. Nah ini cara Bapak sudah terjawab. Kalau saya hilafan kurang. Kami menunggu tausiah pencerahan dari Bapak untuk para santri, kami juga yang ada di sini dan juga insya Allah mungkin ini dapat ditayangkan tapi tidak foto. Pokoknya semua keluarga Darussalam menunggu perjalanan tausiah dan pencerahan dari Bapak Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, persembahan lagu Anies Baswedan untuk Indonesia, karya Aura Neo Salam Pemimpin Masa Depan Insyaallah. Mari kita dengarkan lagu Anies Baswedan untuk Indonesia. Saya mengarang dua lagu, yang kedua adalah Malas Anies. Terima kasih, Bro. Anies Rashid Baswedan SMPTN di sini, kepadanya di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan pimpinan
Ini stamina-nya luar biasa. Memang, insya Allah santri Darussalam masuk tiga-tiganya ini. Stamina fisik kuat, stamina moral hebat, stamina intelektual kuat. Jadi kalau bicara stamina 3, stamina apa? Fisik, stamina moral, stamina intelektual. Tiga-tiganya stamina itu jaga. Dan betul, kalau kita belajar, bila di situ ada semangat, maka nggak ada lelah, tidak ada capek. Contohnya, saya sering ditanya, capek enggak? Saya bilang enggak. Oh bisa enggak? Ini, saya beri contoh. Saya kalau diajak sama istri, ibu, kalau diajak sama istri ke toko pakaian, baru masuk jalan setengah jam juga capek. Bukan capek itu, setengah jam capek. Nah, tapi kalau saya diajak ke toko elektronika, 2 jam itu belum capek. Padahal AC-nya sama, ruangannya sama, apa bedanya? Kalau hatinya ada pada yang dikerjakan, maka tidak ada rasa lelah itu. Betul kan? Kalau kita senang atas apa yang kita kerjakan, insya Allah tidak terasa lelah. Nah, kebetulan belanja ke toko pakaian bukan favorit, makanya rasanya kayak capek. Tapi kalau belanja tidak. Nah, kalau adik-adik di sini sampai jam setengah 12 saja tidak lelah, artinya memang semuanya adalah pecinta belajar ke depan ini. Ya kan? Jadi Pak Kiai ini pendidikannya Masya Allah, dari sini saja sudah terlihat tanda-tanda berhasil. Insya Allah nanti mereka semua jadi alumni yang membanggakan. Nah, izinkan dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kesempatan untuk bisa silaturahmi lagi, berjumpa lagi dengan semua. Walaupun yang ada di sini mungkin di tahun 2013 belum ketemu saya, ya kan? Mungkin belum waktu itu, tapi podiumnya masih sama, gedungnya masih sama, ya kan? Insya Allah kita saling belajar. Nah, Pak Yai kalau boleh saya menyampaikan beberapa hal untuk para santri. Untuk para santri, kita sekarang ini para santri semua adalah generasi abad 21. Anda berada di tahun 2022. Dan tadi kami mendengar bahwa di Darussalam ini disiapkan untuk menjadi Muslim, maka mukmin, muhsin. Ini adalah bekal pegangan, dan itu artinya bahwa harus bisa meninggikan mimpi. Adik-adik semua, tuliskan mimpi Anda. Tuliskan mimpi. Jangan takut menuliskan mimpi. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi mimpinya harus tinggi, setinggi langit. Itu mimpinya. Tuliskan apa cita-cita, apa rencana. Kalau boleh usul, nanti boleh dikembalikan ke para pengasuh nih Pak. Kalau boleh usul, bikin CV. Pernah bikin CV? Pernah? Riwayat hidup? Pernah ya riwayat hidup ya? Kalau boleh saya titip, kasih tugas buat semuanya. 1 lembar saja riwayat hidup, dibikin, dikerjakan. Saya ingin usul pada semuanya, tuliskan di selembar kertas seperti ini riwayat hidup Anda. Tuliskan riwayat hidup, paling atas nama, bawahnya alamat, terus bawahnya lagi 1 alinea, 1 paragraf. Tuliskan isinya tentang Anda. Anda siapa, yang dikerjakan apa, kemudian prestasinya apa. Tuliskan di sini. Terus bawahnya riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan kepada. Tapi tulisan ini, CV ini ditulis seakan-akan Anda hidup di tahun 2000
Siapa Anda di situ? Jelaskan di situ siapa Anda. Satu kalimat, satu paragraf. Anda siapa? Lalu tuliskan pendidikan Anda apa, pekerjaan Anda apa. Yang dituliskan di sini sebenarnya adalah bukan sekedar CV, bukan sekedar riwayat hidup. Yang Anda tuliskan adalah rencana perjalanan 20 tahun ke depan. Rencana perjalanan kita dibalik. Tahun 2035 sampai 2042 apa? Tahun 2030 sampai 2035 apa? Tahun 2024 saya lulus tahun 2024 sampai 2030 apa? Anda bayangkan ke depan. Umat Islam sering mengalami kekalahan bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak membaca perubahan zaman. Dan kami berharap para santri Darussalam adalah anak-anak yang dari sekarang terbiasa membaca dan menyiapkan perubahan zaman. Siapkan itu dari sekarang. Jadi saya usul satu lembar saja. Dan satu lembar ini kalau sudah jadi tidak usah diposting kemana-mana. Karena kalau diposting belum tentu dikomentari posting. Simpan aja, jangan posting. Tapi jadi pegangan. Dengan cara begitu Anda membayangkan 20 tahun yang akan datang. Dan ini tantangan kita ya Pak Yai pendidikan. Di pendidikan kita anak-anak kita abad 21. Ya anak-anak 21. Lahirnya tahun berapa nih kira-kira? 2005, 2004, 2006, sekitar itu ya. Anak-anak abad 21. Ini masalah di pendidikan kita. Muridnya abad 21, gurunya abad 20, tapi bangunan sekolah kita abad 19. Kelas 19. Kelas kita itu diatur seperti kelas-kelas abad 19, gurunya abad 20, anaknya abad. Jadi dalam satu tempat pembelajaran ada 3 abad. Ada abadnya anak, abad gurunya, abad ruang kelas. Sekarang adalah kesempatan untuk kita melakukan transformasi. Kuncinya di mana? Kuncinya di pada pemanfaatan teknologi, pengembangan guru sehingga gurunya ke abad 21. Jadi tadi saya dengar cerita dari Pak Yai, kuliah-kuliahnya sekarang sudah serba digital. Kemarin pandemi itu ada yang menyebutnya sebagai krisis. Kalau boleh saya istilahkan, pandemi kemarin itu bukan krisis, tapi perubahan yang dipercepat. Perubahan yang dipercepat. Banyak di antara kita yang ini kejadian di kampus di UNJ Jakarta. Dosen mengajak dosen-dosen yang lain untuk menggunakan teknologi. Sulitnya setengah mati. Banyak yang tidak mau pakai teknologi. Kejadian pandemi semua pakai teknologi. Apa yang terjadi? Pandemi itu bukan krisis, pandemi itu perubahan yang dipercepat. Nah, mudah-mudahan dari semua di sini bisa betul-betul memanfaatkan. Tadi saya tanya di sini bagaimana dengan penggunaan alat-alat itu. Di sini bisa pakai komputer, di sini ada HP, di sini ada alat komunikasi. Saya titip kepada teman-teman semua, adik-adik semua. Gunakan itu untuk menyiapkan masa depan. Kalau di sini boleh punya akun Facebook nggak Pak? Boleh. Anak-anak punya akun Facebook? Punya. Instagram punya? Instagram pasti punya. TikTok? Apalagi ya? Apalagi selain TikTok, Instagram? Line? Oh, Twitter. Nah, jadi semua yang ada di sini, banyak dari kita berteman di dunia sosial media ini. Pertanyaannya siapa temannya? Coba ingat-ingat ya, ingat coba siapa temannya? Kalau teman kita di atas ini adalah teman kita yang sehari-hari, maka tidak ada gunanya alat ini. Tidak ada gunanya. Teman-teman
apalagi luar Indonesia, maka Anda menggunakan alat ini untuk membangun masa depan. Itu yang harus saya katakan. Jadi kalau saya boleh usul kepada Anda semua, siapkan untuk menggunakan alat ini. Gunakan bahasa internasional. Apalagi Darussalam ini anak-anak belajar bahasa internasional. Manfaatkan untuk bisa tersambungkan dengan internasional. Karena sekarang adik-adik harus membayangkan warga 3 dunia. Dunia pertama Siamis, itu dunia pertama. Anda warga dunia kedua, Anda warga Indonesia. Ada dunia ketiga, namanya warga seluruh dunia. Kadang-kadang kita suka membayangkan, oh saya dua warga Ciamis dan warga Indonesia. Harus bisa membayangkan dunia, sehingga nanti seperti para alumni Darussalam yang sebelumnya, yang berkiprahnya bukan hanya di Ciamis, bukan hanya di Indonesia, tapi berkiprahnya di wilayah internasional. Siapa yang berkiprah di internasional? Anak-anak yang berpikirnya saya adalah warga dunia, bukan hanya warga Ciamis, bukan hanya warga Indonesia. Nah, kita ingin agar ke depan anak-anak kita mengantisipasi perubahan zaman, memanfaatkan teknologi untuk tersambungkan dan belajar dari semua, dan menyiapkan diri untuk menjadi warga dunia. Dan belajar itu selalu menantang. Saya sering kadang-kadang menceritakan bahwa masa sekolah, masa nyantri, masa belajar itu berat dijalani, enak diceritakan. Menjalaninya sering terasa berat. Adik-adik semua di sini, adik-adik seberat-beratnya yang adik-adik jalani di Darussalam ini, sudah ada generasi sebelum Anda. Saya sering bilang, kalau yang sebelumnya bisa lulus tuntas, insya Allah yang sekarang juga bisa lulus tuntas dan hasilnya membanggakan. Amin, insya Allah. Tapi saya ingin pesan, kadang-kadang kita menjalani sesuatu yang sulit, perlu tantangan. Saya pesan buat semuanya, jangan jadi santri yang nganggur, jangan jadi santri yang waktunya longgar. Jadilah santri yang sibuk, santri yang waktunya penuh dengan kegiatan, santri yang betul-betul energinya habis dimanfaatkan untuk berbagai macam aktivitas. Saya sering berikan analogi. Pernah mendengar batu bara? Pernah. Pernah mendengar permata? Pernah. Itu batu bara dan permata, unsur kimianya serupa, tapi yang satu namanya batu bara, timbangannya kalau dijual itu ton. Kalau jual batu bara itu ton, tidak ada jual batu bara gram. Mau beli batu bara berapa gram? Pasti kalau batu bara itu ton. Kalau permata, kalau dijual pasti gram. Tidak ada jual permata ton, gram. Sama-sama unsurnya. Yang satu nilainya tinggi, timbangannya gram. Yang satu timbangannya ton, harganya murah. Apa yang membedakan? Yang satu digembleng dengan suhu tinggi, digembleng dengan tekanan tinggi di bawah permukaan bumi. Yang penuh dengan gemblengan, dia jadi permata. Yang tidak digembleng, yang tidak ada tekanan tinggi, tidak ada suhu tinggi, dia jadinya batu bara. Tempat ini, pondok Darussalam ini adalah tempat gemblengan untuk kalian menjadi permata-permata yang umat di masa depan. Jadi
Kalau di sini lagi digembleng, lagi penuh tantangan, Anda bilang ke diri sendiri, insya Allah nanti saya jadi permatanya umat. Ini adalah pelajaran betapa kalau kita sibuk, repot, mau belajar, insya Allah mendapatkan bekal yang memiliki nilai yang luar biasa di kemudian hari. Ini adalah bagian dari kita menyiapkan untuk ke depan yang lebih baik. Dan insya Allah dari semuanya kita sama-sama sadar, tadi disampaikan oleh Pak Yai juga, bahwa pendidikan itu kuncinya. Bangsa Indonesia akan maju, hanya akan maju bila pendidikannya maju. Bila pendidikan maju. Dan Darussalam ini salah satu pondok pesantren yang membanggakan karena pendekatannya sejak awal progresif sekali. Beruntung adik-adik bisa belajar Darussalam ini. Dengan begitu adik-adik bisa menyiapkan untuk ke depan yang baik. Nah, kita ingin agar pendidikan di Indonesia terus-menerus kualitasnya nanti ditingkatkan. Kami ini Pak Yai menyebut Indonesia mengajar dari tingkat. Sekarang alhamdulillah sudah berjalan hampir 13 tahun. Dan setelah 13 tahun ini sudah ada begitu banyak anak-anak kita yang sudah menjadi kaum profesional. Mereka Indonesia Mengajar itu mengirimkan sarjana terbaik ke pelosok menjadi guru selama 1 tahun. Setelah itu mereka pulang. Sekarang kita menyaksikan di berbagai tempat anak-anak yang memiliki hati di pedesaan bersama rakyat kebanyakan, tetapi kompetensinya kompetensi global. Mereka bisa bertanding, mereka bisa bersanding di dataran global. Ini adalah bekal yang kita harapkan untuk masa depan Indonesia. Nanti kita punya pemimpin-pemimpin yang memiliki pengalaman bersama rakyat, kebanyakan di tempat-tempat yang sulit. Di Ciamis begini masih ada listrik, kita akses internet ada sama, nggak beda jauh dengan di Jakarta. Tapi begitu sampai ke pelosok, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, air bersih sulit, maka tantangan untuk maju menjadi sangat besar. Ketika anak-anak muda memilih berada di sana, setahun bertugas di sana, dia digembleng untuk punya perasaan sebangsa dengan saudara-saudara yang paling sulit kondisi kehidupan kesehariannya. Itu berjalan terus dan alhamdulillah kita bersyukur sekali bahwa makin banyak anak-anak kita yang berminat untuk terlibat di dalam program-program seperti ini. Kalau berminat cari pekerjaan gaji tinggi itu normal, tapi kalau kompetisi yang mendaftar misalnya, dan ini kejadian, yang mendaftar 13.000 yang diterima cuma 70. Bayangkan yang mendaftar 13.000 yang diterima 70, itu namanya bersulit-sulit untuk hidup sulit. Karena biasanya kalau kompetisinya ketat, hidupnya nyaman. Kalau ini sulit, kompetisinya ketat untuk hidup sulit. Tapi saya sering sampaikan, kenapa ada 13.000 itu? Itu artinya orang tua kita masih tetap mendidik anak-anak yang berminat menjadi pejuang di bangsa kita. Kita masih punya stok pejuang yang luar biasa. Alhamdulillah kita syukuri. Jadi adik-adik semua, para santri yang saya hormati, pesan saya tadi, tinggikan mimpi, siapkan jadi warga global, manfaatkan teknologi, dan jalan yang berat-berat itu sebagai gemblengan menjadi permata. Insya Allah nanti adik-adik semua akan menjadi alumni yang membanggakan bagi orang tuanya, bagi pondok Darussalam, dan bagi umat Islam di Indonesia. Insya Allah. Pak Yai, para pengasuh yang saya hormati, adik-adik semua, izinkan saya mengakhiri dan menyampaikan terima kasih. Dan juga kali ini sebetulnya keinginannya berakhir di sini. Hari ini kami dari mulai mendarat tadi siang sampai dengan sekarang itu jadwalnya tergeser agak jauh. Jadi ada beberapa yang pertemuan yang malah akan terjadi sesudah ini. Jadi nampaknya sesudah Darussalam masih ada 1
Mudah-mudahan nanti di catatan akuntansinya disimpan nilainya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kembali lagi di sini, berwudu subuh di sini dan bersujud subuh di Darussalam lagi, insyaallah. Karena itu pengalaman mengesankan, lalu kuliah subuh sama-sama belajar di subuhan. Insyaallah pada kali berikutnya dapat kesempatan. Dan juga saya ingin kepada adik-adik yang sudah sekarang belajar di Pondok Darussalam, ingat-ingat masa ini tidak bisa diulang. Nanti setelah ada lulus tidak bisa lagi kembali ke pondok ini. Ini manfaatkan untuk belajar yang luar biasa. Kesempatan berada di Darussalam ini luar biasa. Pak Yai, semua para pengasuh, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih atas kehanggapannya, terima kasih atas sambutannya, dan yang terakhir secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih kepada Kiai Fadil Yani Ainus Samsi atas lagunya yang diciptakan 9 tahun yang lalu yang luar biasa. Jadi lagu itu sudah keliling dunia kira-kira. Dimulai dari Darussalam tapi sudah sampai kemana-mana. Dan ketika sampai kemana-mana itu begitu banyak yang mengutip, yang menggunakan, insya Allah ini dicatat sebagai amal jariahnya yang belajarnya. Dan kami yang mendapatkan kehormatan untuk berada dalam lagu itu, kami berharap kepada semuanya doakan agar saya bisa menjalankan amanat itu yang baik. Doakan agar bisa menjalani ini dengan tuntas istiqomah. Dan kalau boleh saya cerita sedikit ada ditambah dengan Bapak Yai. Saya dulu ketika masih sekolah relatif sering sibuk dari, dan kesibukan itu zaman sekolah dirasakan manfaatnya saat ini. Saat saya sudah mulai selesai belajar, saat saya mulai bekerja, itu terasa sekali bekal selama pendidikan yang penuh dengan tantangan itu terasa manfaatnya. Misalnya, sebagai contoh, ketika kami bersekolah dulu, itu kebetulan saya sekolahnya di Jogja. Di Jogja ini saya ikut OSIS, dapat tugas bagian seksi pengabdian masyarakat, tepatnya SMP 5 di Darussalam. Pengabdian masyarakat itu saya pikir waktu ikut ya bagian ngurusin belum konkret apa kira-kira. Ternyata pengabdian masyarakat itu tugasnya mengumpulkan uang kalau ada warga sekolah yang meninggal keluarga. Kalau ada yang meninggal, pengabdian masyarakat itu dapat tugas keliling ke semua kelas, baca pengumuman. Terus sudah baca pengumuman, ada 2 orang yang dibawa kotak terima sumbangan untuk diberikan kepada yang sedang mengalami duka. Nah, saya SMP kelas 1 itu kalau masuk ke kelas bawa kertas ada tulisannya telah meninggal dunia nama siapa. Itu pas pertama lagi masuk kelas, kertasnya goyangnya ini telah meninggal dunia. Ini pertama kali muter terus. Dilakukan satu angkatan 10 kelas. Jadi kalau SMP 30 kelas, 30 kelas muter. Sampai akhirnya saya sudah tidak lagi bergetar tangannya. Kalau maju masuk langsung umumkan cukup bahasa tangannya. Nanti ketemu lagi masalah baru, gurunya sudah meninggal. Baru mau masuk kelas, udah kelihatan gurunya ya. Kita dorong-dorong siapa yang ngakoknya. Karena kalau ngakok itu dimarahin duluan ke gurunya. Kamu nggak masuk kelas lagi ya? Lalu saya sebenarnya meninggal kok. Dan meninggal tugas kita kan keliling, tambah meninggal juga. Datang, untuk ketemu guru yang dalam. Masalah berikutnya, kalau sudah terkumpul, kita saat SMP mengantarkan ke keluarga yang berduka. Coba bayangin,
pulang kelas ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran, pinjam catatan, fotokopi catatan. Apa yang terjadi? Di dalam OSIS kami bertiga ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, bukan bagian yang keren. Yang keren itu ketua OSIS, sekretaris OSIS pun itu keren, bendahara pun itu keren, ketua bidang pun itu keren. Tapi anggota pemberdayaan masyarakat nggak keren sama sekali. Nggak ada yang pengen jadi anggota pemberdayaan masyarakat. Tapi apa yang terjadi? Dari seluruh sekolah, 3 anak paling berpengalaman public speaking, salah satunya saya. Tapi 3 anak paling sering ketinggalan pelajaran. Kalau ketinggalan pelajaran itu artinya apa? Negosiasi. Iya, sama teman. Boleh dong pinjam catatan? Mau bicara sama temannya? Boleh dong pinjam catatan? Ini kalau sudah dipinjemin, besok pinjam yang ini, besok pinjam yang ini, besok pinjam yang ini. Betul ya? Karena sering ketinggalan. Terus apa? Yang lain belajarnya nyaman, saya harus belajar ekstra karena sering ketinggalan. Dan itu terjadi berkali-kali sampai akhirnya jadi keterampilan tersendiri, keterampilan mengejar pelajaran, keterampilan untuk berbicara di depan orang banyak. Dan itu Pak Yai kalau masuk ke ruang kelas 3 dibully Pak Yai. Apa dibully? Saya ini baru masuk kelas, satu kelas sudah bilang telah meninggal dunia. Ya, wajah kami itu wajah kematian itu. Karena kalau anak ini datang pasti berita duka, pasti nggak mungkin berita yang lain, pasti berita duka. Jadi kita belum ngomong aja sekelas bilang telah meninggal dunia. Kadang-kadang kalau ke kantin gitu, datang nih yang telah meninggal dunia. Karena selalu kalimatnya itu. Jadi kalau sekarang harus dibully, udah apa-apa. Dan dulu itu udah biasa. Jadi adik-adik, saya ingin cerita, jangan pernah anggap enteng pengalaman jenis apapun di masa sekolah. Oke? Nggak usah kejar yang keren-keren itu. Belum tentu yang keren-keren itu masih pengalaman yang hebat. Tapi apapun yang ditugaskan, jalani dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu jadi manfaat bagi kita semua. Jadi itu tambahan cerita sedikit saja di ujung. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Insya Allah Darussalam ini makin maju. Insya Allah para santrinya juga nantinya akan menjadi pribadi-pribadi yang memberikan manfaat. Dan Pak Yai, Pak Haji, Pak Munawar, insya Allah diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi teladan dan rujukan bagi kita semua. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih sekaligus permohonan agar dicatat, insya Allah pada kali berikutnya saya bisa dapat kesempatan di sini kembali berwudu, bermalam dan subuhan di tempat ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bersama kita gemakan
Demikian persembahan lagu Mas Anies Baswedan oleh Komisi Rohul Promosi Bersama Ciamis. Selanjutnya penyerahan cendramata dari pengasuh Promosi Bersama Ciamis kepada Yang Terhormat Bapak Profesor Haji Anies Rashid Baswedan SE PhD. Selanjutnya pembacaan doa oleh Yang Terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hasan Tisli Ali, Profesor Haji Anies Rashid Baswedan SE PhD. Ya, anak-anak padusnya masuk ke sana. Ya, langsung masuk aja. Ya, langsung. Foto dari situ.